pidato itu sangat penting karena akan membangun hubungan batin antara beliau, insya Allah nanti sebagai kepala negara, kepada rakyatnya. Mampu memberikan semangatnya apabila rakyatnya sedang susah, mampu menyatukan rakyatnya apabila rakyatnya terberai-berai misalnya ya, dan juga untuk bersama. Selamat datang di podcast Perubahan. Kali ini kami sajikan konten yang berisikan tentang testimoni dari Bapak Edwan Prabowo. Beliau adalah purnawirawan TNI yang tinggal di Jakarta. Mari kita simak selengkapnya. Menurut Bapak, siapa yang paling pantas menjadi Presiden RI selanjutnya? Yang sudah tampil ini sebagai calon presiden, saya setuju dan cocok dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Kenapa Anies Baswedan? Beliau menurut saya lengkap. Dilihat dari track record bidang pendidikan, pengalaman beliau, kepemimpinan beliau, juga manajerial, dan juga kemampuan dalam arti yaitu energik dan juga integritasnya baik terhadap perubahan, visioner, dan kalau saya boleh katakan beliau adalah juga sosok negarawan dalam skala nasional. Bagaimana Bapak melihat rekam jejak Anies Baswedan selama ini? Saya mengikuti Bapak Anies Rashid Baswedan sejak beliau menjadi juru bicara pasangan calon presiden saat itu Bapak Jokowi dan Bapak JK tahun 2014 ya, tidak salah. Tampil beliau saya sudah mulai mengamati. Kemudian kita juga atau saya mempelajari pendidikan beliau, pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga melihat pengalaman beliau. Dalam hal politik saya kira pada saat menjadi juru bicara tahun 2014 dan juga beliau tergabung dalam Rumah Perubahan kalau tidak salah. Dan setelah itu, setelah Bapak Jokowi terpilih, beliau berada di dalam ring satu Pak Jokowi, menjadi Menteri Pendidikan. Ini saya kira pengalaman politik yang luar biasa buat beliau. Ditambah pada saat beliau terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu background politik beliau. Saya kira di pemerintahan beliau juga sudah paham, yaitu sebagai Menteri Pendidikan dan juga sebagai Gubernur. Dan di bidang pendidikan saya kira pengalaman beliau sebagai rektor ini lengkap ya. Satu poin, menjadi Gubernur DKI ini adalah miniatur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, beliau memimpin DKI dengan baik yang saya kira semua merasakan hal itu. Kemudian tentang kepemimpinan, track record kepemimpinan beliau saya kira semua mengetahui. Sejak mahasiswa beliau bisa dibilang aktivis, kemudian juga organisatoris yang diakui oleh teman-teman sejawatnya sebagai seorang pemimpin. Ini saya kira bukan hal yang abal-abal ya, memang tampil karena pengakuan dari teman-teman mahasiswanya saat itu. Pada saat di DKI sebagai seorang gubernur, dia juga sukses, rakyat puas, dan dikenal sebagai kota yang toleransi, menerima beberapa penghargaan internasional. Dan gue ini orang Jakarta, jadi tahu banget anak Rawabelong. Kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ya rata-rata pada bilang, ini dia gubernur kita ini. Nah itu Pak Anies. Dan selanjutnya tentang integritas dan akhlak, saya kira tidak diragukan lagi. Beliau religius, taat beribadah dalam agama Islam ya. Toleran sebagai sosok yang sangat memahami apa itu Bhinneka Tunggal Ika, dan juga konstitusional. Kita lihat beliau praktekkan di situ. Nasionalis, dan yang menjadi membesarkan hati termasuk rakyat kebanyakan, yaitu komitmennya pada agenda perubahan. Yang berikutnya visioner. Dimanapun beliau ditugaskan, Bapak Anies, beliau pasti akan mampu menetapkan visi dan misi yang tepat dengan terobosan-terobosan yang luar biasa untuk kemajuan dan kejayaan apapun organisasi yang beliau pimpin. Termasuk harapan saya terhadap beliau nantinya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.
Tambahan Mbak, beliau dari keluarga yang terhormat. Saya kira semua mengetahui kakek beliau juga salah satu tokoh pejuang Indonesia mendapat kemerdekaan saat itu. Demikian Mbak. Hal apa yang paling berkesan dari diri Anies Baswedan? Banyak sebetulnya, tapi yang paling berkesan ya pidato beliau luar biasa. Beliau sangat menguasai materi yang disampaikan, mengalir, menarik, dan enak dilihat. Cara penyampaiannya juga mudah diterima. Dan sebagai saya kira semua mengetahui pidato itu sangat penting karena akan membangun hubungan batin antara beliau, insya Allah nanti sebagai kepala negara, kepada rakyatnya, mampu memberikan semangatnya apabila rakyatnya sedang susah, mampu menyatukan rakyatnya apabila rakyatnya terberai-berai misalnya ya, dan juga untuk bersama-sama membangun sebuah tujuan untuk Indonesia yang lebih baik. Pidato itu saya kira sangat penting dan beliau saya terkesan. Apalagi beliau ganteng, keren, cool, cocoklah tampil di dunia internasional. Kita pasti ikut bangga di situ melihatnya.